Shalom, perkenalkan nama saya Inosensia Injiliantan Permata, NIM 2002076020004. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi sosiologi dan psikologi industri bidang boga. Yang terhormat, dosen Ibu Dr. Haji Syamsida Makala MPD dan Ibu Doktoranda Ratnawati TM Hum. Kali ini ada 9 penjelasan penting di dalam materi saya. Yang pertama, profil usaha. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, jenis usaha. Yang keempat, sistem pelayanan. Yang kelima, sistem pembayaran. Yang keenam, hubungan perilaku masyarakat di era modern terhadap usaha tersebut. Yang ketujuh, perubahan perilaku sikap masyarakat. Yang kedelapan, analisis SWOT. Dan yang kesembilan, strategi pemasaran di usaha tersebut. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu profil usaha. Nama usaha, Warung Asauna. Nama pemilik usaha, Ibu Nurhaja. Alamat, Jalan Deng Tataraya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jam operasi mulai dari jam 7 pagi hingga jam 1 malam. Strategi pemasaran excellent service. Asauna yang berarti enak. Warung Asauna merupakan salah satu warung makan yang paling laris yang berlokasikan di Jalan Dengkata. Warung ini memiliki rasa masakan yang khas, maka tidak heran jika setiap harinya banyak konsumen yang berkunjung di tempat makan ini. Selain memiliki rasa yang enak, harga menu yang ditawarkan juga sangat terjangkau dan sangat sesuai dengan kantong siapa saja. Dan selain berlokasi di Jalan Dengkata, usaha ini memiliki beberapa cabang di Kota Makassar, seperti di Jalan Alauddin, di Jalan Urip, dan di Jalan Teluk Kulit. Warung Asauna ini sehari bisa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar 12 juta rupiah. Yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial yang saya lihat di Warung Asauna yaitu hubungan timbal balik terjadi di antara dimana ketika pengunjung yang berkunjung langsung mencuci tangan, lalu karyawan menyambut pengunjung tersebut dengan ramah dan mengikuti pengunjung sampai di tempat duduk, lalu menanya kepada pengunjung menu apa yang ingin dipesan. Lalu kurang lebih beberapa menit pelayan pun datang membawa menu yang sudah dipesan. Setelah selesai, pengunjung bisa ke kasir untuk memberitahu apa saja menu yang sudah dimakan, dan kasir akan menghitung jumlah makanan tersebut, dan setelah itu pengunjung melakukan transaksi secara langsung. Yang ketiga, jenis usaha. Usaha Asauna merupakan usaha perseorangan. Usaha perseorangan merupakan jenis badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja, sehingga pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatan yang terjadi di dalam usaha tersebut. Selain bertanggung jawab atas kegiatan, pemilik juga bertanggung jawab sendiri atas risiko usahanya tersebut, serta termasuk di dalam usaha komersial, yakni merupakan usaha dengan tujuan mencari laba sebanyak-banyak. Yang keempat, sistem pelayanan di Asauna. Sistem pelayanan di Warung Asauna hampir menyamai usaha boga kelas menengah atas. Mengapa seperti itu? Karena setiap kali ada pengunjung yang datang, mereka langsung menyambutnya dengan ramah di depan pintu. Sama halnya yang dilakukan oleh karyawan di resto-resto terbesar. Meskipun pelayanan yang mereka berikan seperti kalangan menengah atas, namun harga makanan yang membuat dia berbeda dan pas untuk kalangan menengah bawah. Dan yang mereka targetkan itu untuk mahasiswa dan pelajar karena harganya cukup murah. Yang kelima, sistem pembayaran di Asauna. Sistem pembayaran
dominan tunai atau bayar secara langsung, karena Asauna merupakan warung makan sederhana namun tetap memiliki sisi yang istimewa. Yang keenam, hubungan perilaku masyarakat di era modern terhadap warung Asauna. Hubungan perilaku masyarakat di Asauna bisa dikatakan sangatlah baik, apalagi karyawan dengan memiliki sikap yang ramah. Namun kita ketahui bersama bahwa dampak dari COVID-19 mengakibatkan beberapa kerugian bagi pengusaha lain. Tetapi Asauna masih banyak konsumen yang makan di tempat. Tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti tanda jaga jarak yang telah ditempelkan dan di bangku serta meja yang telah disediakan. Yang ketujuh, perubahan perilaku masyarakat di Asauna. Dari perubahan perilaku masyarakat di Asauna sendiri, dari yang saya pantau bahwa tidak ada perubahan perilaku karena masih menggunakan tenaga manusia sendiri seperti memasak, mengantar pesanan, maupun membersihkan meja konsumen jika sudah menyantap menu yang ada di Asauna. Yang kedelapan, analisis SWOT di Asauna. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan di warung makan Asauna ini adalah pengunjung yang meningkat tiap harinya, karena menu yang disediakan merupakan menu yang sederhana namun memiliki rasa yang enak, dan yang paling utama, meningkatnya pengunjung yakni karena harga yang sangat terjangkau. Bukan hanya bisa dijangkau oleh kalangan atas, tetapi juga bisa dijangkau oleh kalangan bawah, serta lokasinya yang strategis dan mudah dijangkaui oleh masyarakat karena berada di pinggir jalan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan dari warung Asauna ini yakni karyawannya masih menggunakan seragam bebas. Alangkah baiknya jika menggunakan seragam khusus yang menandai bahwa karyawan tersebut merupakan karyawan dari warung Asauna, dan juga karyawan masih menggunakan sendal. Saran saya, alangkah lebih baiknya menggunakan sepatu agar terlihat rapi dan bersih. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang paling besar adalah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selain itu, peluang bagi anak muda yang mencari pekerjaan karena di warung Asauna ini memiliki 20 karyawan dan shift pekerjanya terbagi atas 2. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman untuk warung Asauna sendiri saat ini yakni banyaknya pengunjung membuat khawatir akan kondisi dan situasi yakni COVID-19. Dengan keadaan seperti ini, semakin banyak konsumen, otomatis semakin banyak pula aktivitas di dalamnya, dan yang pasti tidak memperhatikan protokol kesehatan, khususnya jaga jarak antar konsumen dan karyawan, serta jarak karyawan dengan karyawan lainnya, dan juga terkadang karyawan sendiri tidak menggunakan masker. Ancaman tersendiri yakni adanya penyebaran virus atau bakteri yang tidak terlihat. Dan yang paling utama adalah ancaman terhadap pembuangan limbah sisa-sisa makanan dari pengunjung. Kenapa, Li? Yang kesembilan, strategi pemasaran. Untuk strategi pemasarannya sendiri itu selain mereka menjual langsung, mereka juga menerapkan strategi excellent service, serta mereka juga memiliki logo yang menarik dan hanya menggunakan 3 warna, yaitu putih, kuning, dan yang paling dominan adalah warna biru. Dan nuansa di dalam warungnya dominan menggunakan warna putih, serta kursi serta bangku. Berikut beberapa dokumentasi saat saya melakukan observasi di warung Asauna. Itu tadi penjelasan mengenai hasil observasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.